Jadi nada-nadanya gue ikutin juga. 3 bulan juga itu belajarnya. Lama di sini. Ya lama sih. Suka ke bawah nggak kehidupan nyata mungkin? Kan tak apa ya. Udah ketawa. Jadi kalau dalam film Elias Pikal ini adegan yang saya suka itu ada banyak. Salah satunya adalah adegan ketika Elias Pikal bersama dengan ibunya, bersama dengan Mama Ana. Tadi Elias Pikal asli udah bercerita. Hah? Terus loh. Iya. Jadi Elias Pikal tadi yang asli ya udah cerita bagaimana hubungan beliau dengan mamanya itu luar biasa banget. Dan gue juga punya mama, kita semua punya mama. Dan itu air mata bercucuran. Kemudian bagaimana seorang Elias Pikal ini dia menghadapi dunia untuk bisa menjadi petinju pertama di Indonesia yang membawa harum nama negara ini. Itu perjalanan yang sangat berat. Dan yang terakhir adalah hubungan dia dengan istrinya sekarang. Itu perjalanannya banyak sekali rintangannya karena beliau tidak direstui oleh orang tua dari Mama Rina, istrinya, karena keterbatasan dari segi pendidikan. Tapi akhirnya beliau bisa membuktikan kalau bahwa itu semua tidak ada masalah karena beliau adalah orang yang besar hati. Ini kelebihan dari seorang Elias Pikal yang menurut saya harus digarisbawahi. Selain hebat, selain tulus, hatinya besar. Udah sih pendalaman karakter lu sebagai petinju. Ya. Kan atlet juga tapi kan pebasket. Iya. Beda pasti. Butuh berapa lama nih latihan yang workshopnya? Latihan tinju 3 bulan itu seperti apa? Intens. Jadi selama 3 bulan di awal saya udah latihan sendiri intens bersama dengan pelatih aslinya Elias Pikal yang masih hidup. Dan saya langsung bersama dengan beliau di Gembleng. Nggak main-main juga, Gemblengnya juga serius dengan stand kiri karena saya kan orang kanan ya, stand kiri lebih sulit. Pukulan kiri beliau tuh sangat keras sekali dan itu sulit sekali untuk kita bisa lakukan kalau kita bukan orang kiri kan. Kemudian dilanjutkan lagi selama proses syuting film yang hampir 3 bulan, jadi total tuh 6 bulan saya tetap continue berlatih walaupun sedang mau syuting. Jadi saat itu kita mau ambil adegan, sementara waktu saya sedang berlatih dulu. Jadi rutin setiap hari karena saya nggak mau sampai akhirnya terlalu jomplang nih. Nanti mungkin dari acting tinjunya terlalu kurang ya kalau istilah kita. Jadi saya jaga di situ karena beliau adalah sosok petinju gitu loh. Itu sih yang paling sulit. Efeknya ini tarik semuanya sampai ke sini. Gue ini atlet nih, gue kasih tau loh ya, gue atlet. Gue udah terbiasa dengan fisik yang capek. Ini beda, tinju itu beda banget. Jadi tiap hari mukul dan akhirnya di sini ketarik sampai ke sini, tarik sini, pinggang gue ketarik sini. Jadi harus break dulu sebentar. Gue mesti dipijet dulu, dikendorin dulu, terus gue mulai lagi, ketarik lagi, pijet lagi, ketarik lagi. Jadi dari jam 9 pagi kita mulai adegan tinju sampai jam 12 malam selama 10 hari. Gue harus berhadapan dengan 6 petinju dalam 1 hari selama 10 hari nggak berhenti. Mau mati. Sampai cedera nggak sih bang? Hah? Berarti cedera. Apa? Efek udah sampai sekarang. Enggak, udah lewat kan. Saat itu aja. Recovery-nya berapa lama bang setelah itu mungkin? Oh, recovery-nya 3 bulan. Dan itu yang seperti gue bilang tadi, pada masa saat itu kan gue lagi program hamil bersama istri. Akhirnya kondisi fisik gue jelek banget, kualitas spermanya jelek, gagal. Tadi kan sempet daun. Gak apa-apa katanya, gak apa-apa. Itu udah resiko katanya. Jadi program pertama kali. Yang ke beberapa kali sebenarnya. Jadi kita gagal terus ya, salah satunya pas syuting kemarin. Harus tutupnya gitu ya bang. Tapi gimana sih bang, maksudnya di satu sisi lo senang dapat peran ini, tapi di satu sisi juga kamu harus gagal gitu kan? Apa, hidup memang begitu, harus ada yang dikorbankan ya. Yang penting kita jalani sepenuh hati. Betul langsung. Sama dan saya juga begitu. Saya kalau latihan mati-matian, tapi saya pun pada banyak sakit, tetap saya lanjut terus. Iya. Bisa berhasil jadi juara dunia. Iya. Kalau kita tidak punya, sama kami kalau tidak berhasil menjadi film yang baik, mana bisa menjadi, harus usaha sampai jadi. Bagus briefing gua. Dan ini tadi juga menarik selain itu juga hitamin badan gitu. Iya, karena beliau kan memang orang Saparua yang dulu lebih hitam dari ini.
Ini sudah agak putih ya, sudah perawatan ya. Hitam, saya ganti hitam. Hitam banget. Matahari panas, hari cat. Saya sampai sendiri pukul pakai peralatan di belakang. Saya duduk dulu di belakang. Lain sampai ya, teman-teman saya tuh dari bawah sampai dari bawah sudah 3 kali saya tuh puncak atas terakhir. Iya. Di Bogor. Jadi harus tiap 3 hari gua harus dicat. Catnya itu semua. Dicat. Beliau lihat gua dicat. Jadi sama kalau luntur cat lagi dan itu merusak kulit kan. Iritasi bang? Iritasi semua. Tapi nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau lu ngeliat masa kecilnya Komedi sendiri kan, maaf ya, bandel, nakal. Cermin kalau juga. Gua lah. Lu mau ngomongin tonjok. Gara-gara kelereng tonjok. Gua juga gitu. Iya. Karena saya nggak bisa lihat orang kalau galak, kalau marah-marah sama saya pukul. Iya. Sabar. Mereka wartawan saja. Berarti ada kemiripan antara ada sih. Cuma bedanya apa ya, bedanya gue Cina doang kali ya. Jadi memang waktu kecil emang gue suka berantem, dan gue pernah berantem karena kelereng. Iya, karena biasalah namanya di tempat kita tinggal kan ada yang lebih besar badannya, kita diganggu, kita lawan, kepala kita dipukul, akhirnya kita lawan balik kan. Dan itu memang hal-hal biasa di kehidupan anak-anak lah, bagaimana seorang anak itu bertumbuh. Cuma kebetulan Elias Pikal itu berani banget, bukan berani aja, berani banget. Itu yang membuat akhirnya mamanya itu suka pukul. Dan kasihannya di sini di film ini adalah bagaimana seorang mama tuh batinnya terluka karena dia harus mukul anaknya dengan sangat keras supaya anak ini jangan jadi orang jahat. Dia takut anaknya jadi debt collector. Tanya langsung. Iya. Dia takut ya. Takut mama Ana ya. Sampai polisi datang di rumah saya itu. Iya. Jadi dia nggak mau. Saya nggak mau, saya tobat. Tapi saya jadi petinju aja daripada bekerja jalan. Iya. Gitu. Tapi mama sempat nggak setuju jadi petinju atau seperti apa? Itu saya punya om ada. Kasih latihan. Jadi saya mama suruh saya baik-baik kayak om saya bilang, tapi kasih dia jadi petinju aja. Iya. Ya itu. Masa jadi petinju lah saya mulai latihan sama om. Saya berhasil. Daripada berantem di bawah jalan, mendingan diri gitu. Iya, gara-gara omnya. Tadi awalnya mamanya nggak setuju. Saya nggak setuju. Itu. Gitu. Kenapa mama pertama. nggak setuju om? Ya? Mama kenapa nggak setuju? Kalau sudah jadi juara dunia baru mama senang. Tapi kalau belum jadi juara mama saya masih takut. Takut anaknya dipukul orang? Ya, karena saya masih kecil lawannya besar. Saya kan main mulai dari umur 14 tahun itu. Saat dia amati sampai juara dunia. Oke Pak, kalau sendiri kan adik ini udah punya basic, udah selesai lihat begitu akan itu olahraga itu kan terus lo jalanin nggak? Iya, kebetulan sampai sekarang udah setahun berlalu, udah hampir 2 tahun, gue masih jadi hobi. Jadi setiap hari olahraga gue tuh kadang basket, tinju, lari, bola, tapi seringnya jadi tinju. Karena ketagihan gitu, jadi ke bawah. Dan gue pakai stand asli ke kanan kan, karena gue bukan orang kiri dan seru gitu. Bahkan mungkin sekarang jauh lebih bagus sebenarnya teknik bertinju gue dibanding waktu syuting malahan. Iya, makanya gue kayak aduh bagusan sekarang, tapi udah lah, udah berlalu. Berarti mau ikut tanding tinju beneran Bang? Oh enggak lah kalau itu, karena gue tujuannya olahraga kan, bukan membuktikan diri gue hebat lagi gitu. Gue kan udah pernah hebat di jalan. Yang dirasain selama main film ini mungkin selama main film ini dan dirasa ngasih perubahan dari seorang Densu. Lu nggak tahu badan gue itu dulu berarti 89 tahun sebelum gue main film Elias Pikal. Karena Elias Pikal itu pada saat itu badannya kurus, gue kan harus turun berat badan. Lu tahu dari 89 gue turun ke 76. Berapa lama tuh? 13 kilo. Dalam waktu 1 bulan. Itu gue disuntik sampai gue celeng-celeng. Kan kalau disuntik hormon gitu untuk mempercepat penurunan badan kan pusing. Sampai muntah-muntah gue. Tapi kan gue nggak usah jual cerita sedih ya, biar orang nonton, nggak usah. Filmnya bagus soalnya. Asik. Berarti perjuangan banget ya bang untuk film ini? Menurut gue nggak penting perjuangan gue. Yang penting adalah Elias Pikal itu secara rasa, secara karakter orang akhirnya bisa dapat di dalam film itu. Perjuangan gue itu nggak lebih besar daripada apa yang sudah Elias Pikal lakukan buat Indonesia. Selain disuntik hormon ada juga mungkin diet atau? Iya, diet malam nggak makan, olahraga sehari 3 kali. Karena gue harus nurunin berat badan dari 89 ke 76. Jadi kalau ibaratnya jadi kempot banget gitu. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa kan. Karena menurut gue figur yang gue mainkan ini adalah figur yang besar, yang gue nggak mau sampai akhirnya figur ini jadi kelihatan ece-ece gue mainin. Seperti yang gue bilang tadi,
Gue menolak film ini di awal karena gue takut gue nggak bisa memainkan. Gue tahu kok takaran gue sebagai pemain film. Kalau dibilang bagus banget juga enggak, dibilang jelek banyak filmnya laku. Asik nih. Itu aja sih. Sendiri seperti apa sih Bang? Lihat lu sebagai seorang penonton. Takut. Dia kalau ngeliat gue pulang nih, kamu kayak pit hitam katanya, hitam banget gitu beneran. Serem katanya. Tapi ya sudahlah, namanya istri mensupport suami ya. Kadang-kadang istri gue tuh nggak bisa kebaca juga apakah dia sedih atau enggak, karena dia full support banget. Jadi ya gue juga sangat terbantu banget karena istri gue tuh support makanan, support gue latihan, support, nggak komplain sama sekali. Bang, belajar ekstasi langsung dari belajar ekstasi langsung dari pelatihnya Om Meli. Iya. Pelatih dulu baru bisa jadi. Iya. Pelatih. Iya. kan belajar yang sakarwa gitu. Nah itu ada kayak gagal, ulangin take lagi. Iya ada, belibet lah, tiba-tiba. Dan suaranya waktu itu, mohon maaf ya, Om, saya ikut suara aja. Beda kalau ini ya. Soalnya gitu. Bahasa orang sakarwa itu. Jadi nada-nadanya gue ikutin juga. 3 bulan Tapi juga kalau itu kita belajarnya. sudah lama di sini. Ya lama sih. Suka ke bawah nggak ke kehidupan nyata mungkin? Ya kan, tak apa ya. Udah ketawa. Bang, tapi apa yang diambil mungkin dari sosok beliau ini yang luar biasa ini, yang Bang Denso, gua jadi panutan gitu mungkin. Iya. Apa yang paling diambil? Beliau tulus untuk mengejar mimpinya. Beliau itu tidak lihat uang. Selalu kalau dalam film ini ada digambarkan bagaimana beliau itu dikasih kontrak, dia nggak bisa baca. Beliau cuma lihat 0. Oh ada 6 nolnya begitu, ini 6 nolnya gitu. Iya, oh iya mama pasti senang gitu. Jadi semua itu untuk mamanya. Terus beliau itu tidak pikir harus punya power untuk nanti dia sudah tua. Beliau hanya ingin bawa nama Indonesia dikenal dunia dan bikin bangga mama anak. Hanya itu saja. Dan memang beliau punya perjalanan hidup kan banyak cerita. Sampai akhirnya beliau mengalami banyak kejadian. Tapi satu yang saya salut, keluarga tetap gitu ya. Oke, terakhir, mungkin mau apa nih harapannya mungkin ke depannya untuk series ini. Ke depan sini. Ya, Om Meli mau ngomong. Jat, mic lu jangan. Iya. Harapan. Mau bilang apa ya? Gimana? Harapan saya film ini, Elias-Pikal ini sudah berjalan baik untuk masyarakat seluruh Indonesia dan seluruh dunia akan lihatkan film saya ini. Film ini akan berjalan yang terbaik untuk bagi seluruh Indonesia dan seluruh dunia, untuk nama Indonesia juga, nama harum juga, untuk nama Elias-Pikal. Film ini akan berjalan yang baik untuk bagi kami semua Indonesia, akan mengharum juga nama baik. Terima kasih.